Businessman Opinion. Mitra bisnis, penularan COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia mengalami kenaikan cukup signifikan. Di sisi lain, pemerintah sepertinya tetap berencana memulai sekolah tatap muka bulan depan. Meski demikian, Presiden menginstruksikan sekolah tatap muka harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kapasitas kelas maksimal 25% dari total kapasitas dan pembelajaran maksimal 2 jam sehari dan 2 hari per minggu. Apa komentar Anda mengenai sekolah tatap muka dengan prokes dan ketentuan jam sekolah seperti ini? Silakan mitra bisnis berikan opini Anda di 633-9160, 633-9160. Ya, kalau menurut saya sih bagus ya, karena kalau kelamaan di rumah kayaknya anak-anaknya pada pusing semua dan pada stres. Belum juga kalau misalnya mereka main keluar gitu ya, di rumah juga banyak mereka main-main keluar juga, jadi sama aja kan. Jadi mendingan ya udah sekolah dengan tatap muka, dengan prokes yang bagus dan ketat, dan juga yang pasti guru-gurunya juga udah divaksin ya harusnya. Itu aja deh, terima kasih. Ya, menurut saya kalau anak sekolah melakukan aktivitas tatap muka dengan kapasitas hanya 25% dalam kelas dan 2 hari seminggu, itu pun 2 jam setiap kali pertemuan, satu, nggak worth it, nggak efektif dibandingkan dengan kemungkinan risikonya. Dan mereka melakukan pertemuan di kelas hanya dalam waktu yang sangat terbatas dengan jumlah yang sangat kecil, sedikit. Sekolah harus mengatur bagaimana pembagian dengan siswa yang lainnya. Menurut saya itu sangat tidak efektif baik untuk sekolah dalam memberikan pelajaran dan membagi waktunya, dan juga buat anaknya sendiri, buat para siswanya sendiri masih sebaiknya akan jauh lebih efektif menurut saya kalau masih tetap dengan cara online, kalau begitu caranya. Selain itu juga masih ada risikonya, pada saat mereka bertemu, namanya anak-anak, kalau melakukan pertemuan bisa ya lupa diri ya dalam bergaul dan lain-lain. Nah, ditambah juga mereka mungkin ada juga yang naik kendaraan umum, apalagi kalau sudah berlaku ganjil genap. Nah, belum lagi selain kendaraan umum juga risiko pada saat dia mengantri di halte misalnya, dan sebelum 100%, bahkan belum 50% orang-orang tua yang divaksin, dan juga anak-anak sendiri di bawah 18 tahun masih belum divaksin, belum boleh divaksin. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih itu usul yang baik ya, berbeda dengan yang tadi penelpon pertama. Kenapa demikian? Karena pandemi ini kan sudah 1 tahun lebih ya, jadi kita harus ada mulai dengan satu keberanian gitu loh. Kalau enggak, kapan kita mulai? Nah, kita kan bicara mengenai generasi penerus ya. Kalau situasinya seperti itu terus, maka kita bisa membayangkan generasi terus kita akan seperti apa gitu ya. Karena sekolah dengan WFO itu sangat beda dengan sekolah online dengan sekolah offline itu sangat berbeda gitu loh. Jadi saya rasa kalau kapasitas 25%, kemudian jam sekolah cuma 2 jam ya, jadi itu rasanya bagus untuk kita mulai gitu. Saya kira gitu ya. Makasih. Ya, saya cuman komen bagaimana caranya sekolah dapat memberikan pengajaran secara efektif terhadap seluruh murid apabila hanya melakukan tatap muka dengan hanya 25% dalam satu kelas selama 2 jam dan selama 2 hari. Artinya dia harus membagi dalam 1 hari atau dalam 1 minggu dengan 75% anak yang lain. Berarti harus dibagi 4 dan dibagi berapa jam. Nah, pada saat dibagi para pengajar dengan jam-jam tersebut, bagaimana dengan anak yang lain dalam penggunaan waktu lainnya yang tersisa. Nah, supaya pelajaran efektif kan mereka juga harus mendapatkan pelajaran secara online juga, supaya waktunya nggak terbuang gitu loh. Dan bagaimana pembagian gurunya antara mengajar offline dan online terhadap sisa anak yang lain, karena nampaknya mengikuti jam pelajaran
sangat singkat seperti itu, pelajaran yang diterima dalam 1 tahun pelajaran sangat tidak maksimal. Masih lebih baik online, kita bisa menyerap pelajaran dengan maksimal, dengan berbagai, walaupun kita tahu bahwa online bukan pilihan yang terbaik, tapi ya dibandingkan menerima pelajaran yang tidak maksimal, itu sih. Kurang setuju. Kenapa ya? Setiap keputusan ada untung ruginya. Ini kelihatannya ruginya lebih banyak. Ya, bagaimanapun kita online udah setahun lebih ya, setahun 3 bulan gitu kan lebih. Tapi saya rasa itu tidak usah. Kita lihat ke depan lagi, setengah tahun lagi atau berapa bulan lagi. Kalau memang bisa lebih baik, kita doakan supaya ini COVID bisa segera berlalu ya. Alhamdulillah kita bisa sama-sama masuk lagi gitu. Saya cuma sedikit memberikan komen. Untuk yang kedua tadi, saya setuju dengan apa yang dikomen itu. Cuma saya sedikit tambahkan, dalam sebulan, kalau seminggu itu 2 kali pertemuan. Jadi sebulan itu ada 8 kali pertemuan. Dengan masing-masing 25%, nanti dalam sebulan bisa 2 kali pertemuan dengan murid yang sama. Ya kan? Nah, ada baiknya 2 kali pertemuan dalam sebulan daripada tidak sama sekali. Nah, di sini kita katakan bahwa semangat anak-anak itu, murid-murid itu, kalau ketemu, itu semangatnya ada. Ini yang spiritnya yang sekarang ini dengan online tidak ada semangat. Banyak ibu-ibu yang berkeluh kesah karena mereka main gadget terus. Seperti tadi yang terakhir tadi, setiap hari ada online dan setiap hari juga ada namanya tatap muka. Jadi akan bergilir. Kagak ada yang namanya pelajaran yang tertinggal gitu loh. Jadi terlalu pesimis, orang-orang itu seperti pesimis banget gitu loh. Coba kita memandang ke depan, berani kita ambil tindakan gitu loh. Contohnya kayak ekonomi sekarang ini. Ekonomi ini kalau kita nggak buka, matilah Indonesia. Sudah 1 tahun lebih dan kita seperti terkukung. Iya, jadi COVID-19 masih berjalan. Di Malaysia sendiri di lockdown, Singapura juga demikian. Jadi Indonesia sendiri dalam musim haji aja tidak berkenan untuk mengirimkan, takut penyebaran ini menambah wabah yang ada dan menjalar. Sebaliknya Pak Nadiem Makarim memaksakan untuk tatap muka. Ya, ini harus dipertimbangkan secara integral dan menyeluruh ya, karena wabah ini kalau sampai terjadi dan menjalar sehingga siswa menjadi klaster baru, itu sangat berbahaya, karena mereka pada saat pulang ke rumah kan akan berhadapan dengan orang tua yang notabene usianya rata-rata di atas 50 tahun. Jadi ini perlu diperhatikan. Kalau tidak ya dikhawatirkan akan menambah lagi, bukan mengurangi, menambah wabah. Memang tatap muka buat anak saya sendiri kan sudah jenuh sekali ya, setahun lebih tidak melihat atau berkumpul dengan teman-temannya gitu loh. Cuma harus diperhatikan karena kesehatan jauh lebih penting. Jadi saya pikir perlu dipertimbangkan secara serius. Kalau wabah ini akan bertambah, apakah Departemen Pendidikan yang akan bertanggung jawab? Kan tentunya menjadi tanggung jawab semua warga. Saya kira demikian. Ya, menurut saya sih 2 jam cuma ngabisin waktu aja di jalan gitu loh. Nggak efektif banget 2 jam gitu loh. Orang yang masuk normal aja, ponakan saya bisa sampai berapa, 6 jam, 8 jam gitu. 2 jam mau ngapain gitu kan. Udah itu saya bingung kebijakannya. Kalau misalnya di sekolah boleh, ntar yang di tempat lain juga boleh dong, asal ada prokes yang ketat gitu. Jadi maksud saya jangan nambah lagi, ntar diketatin lagi, tambah lagi, ketatin lagi. Jadi harus ada, misalnya udah berapa yang udah divaksin. Jadi dari dasar ini kita menentukan, oh ini boleh dibuka gitu. Oke, makasih. Kalau menurut saya, kita ini berpikiran harus rasional. Soalnya kita kan orang berpendidikan. Ini udah zona merah, suruh anak-anak sekolah. Kalau misalnya 10% aja muridnya kena COVID, apa nggak heboh? Siapa yang itu biaya rumah sakit siapa yang bayar? Sekolah atau pihak pemerintah? Sekarang kan zona merah. Ada yang satu RT di Jakarta itu katanya COVID semua loh. Nah, gimana bisa masuk sekolah? Kalau anaknya, pertanyaan saya, kalau ada murid yang kena COVID, pemerintah mau jamin sampai sembuh nggak? Nah, dan kedua,
Untuk apa kalau kita keadaan kayak gini masih masuk sekolah? Kalau misalnya 5 tahun ya 5 tahun lagi. Ngapain dikejar target? Ya, menurut saya juga sekolah itu tidak sepenting seperti kita usaha ya. Jadi lebih baik memang kita menunda dulu. Toh kita sekarang dengan konsep daring pun juga tetap sekolah, walaupun memang tidak maksimal, tetapi kita harus ambil aman. Karena kalau andai kata yang kena COVID itu orang tua gampang untuk isolasi mandiri. Tapi kalau yang kena COVID anak-anak itu kan bagaimana caranya mengisolasi mandiri anak-anak? Jadi sebaiknya ditunda dulu deh, kita ambil amannya dulu buat anak-anak. Makasih. Kalau menurut saya ya, ini kan sama kayak kejadian 1 abad lalu namanya flu Spanyol ya. Bahkan jumlah yang meninggalnya banyak banget, 100 juta orang tuh kalau nggak salah, 10% penduduk dunia. Kalau kita masalah kesehatan itu mesti seimbang, baik dengan masa pendidikan apalagi dengan masa ekonomi. Biarin aja selama protokol kesehatan dijaga, biar seperti semula lah. Begitu sekolah biasa, begitu pula ekonomi. Kalau enggak, kasihan Pak, khususnya bagi yang mereka yang menengah bawah. Kalau mereka semuanya pakai belajar jarak jauh itu kan paket kuotanya mahal. Gak mungkin lah pemerintah subsidi terus. Kayak bansos yang 300 ribu aja udah ada 2 bulan nih, wilayah Jakarta Selatan. Itu teman-teman saya banyak yang nggak dapet ya. Jadi sebaiknya tuh gini aja dah, jalan ekonomi jalan terus, pendidikan jalan, tapi dengan protokol kesehatan yang baik. Udah gitu aja Pak, makasih. Ya kalau menurut saya ya untuk prokesnya 2 jam pengajaran itu justru membahayakan, karena siswa itu kalau rumahnya jauh gimana, dia pergi jauh udah terpapar, dia pulang 2 jam terpapar lagi. Udah gitu kalau dia pulang, kalau dia biasanya anak siswa kalau udah kumpul sama teman ya mereka akan meneruskan sosialisasi dengan teman-temannya. Mereka nggak akan pulang sehingga mereka keluyuran. Dan ini saya rasa suatu kebijakan yang nggak efektif. Itu aja sih. Ini pendapat pribadi saya ya, bukan menjadi dorongan. Saya pikir berbahaya untuk tatap muka. Contoh, saya sendiri di kantor saya di tahun lalu akhir 2020 melakukan terpapar COVID, tetapi masih bisa sembuh. Beberapa orang, saya lupa belasan orang. Kemudian saya rubah, jadi di Desember itu saya ubah kantor saya jebolin temboknya, bikin banyak jendela yang bisa dibuka, pintu pun dibuka. Jadi mereka bekerja dengan keadaan aliran udara mengalir. AC jadi tidak dingin nggak apa-apa. Yang penting kita harus usahakan adanya aliran udara di ruangan tempat kita duduk lama. Kemudian semua orang pakai masker dan ditambah lagi kipas angin supaya intensifikasikan udara. Jadi AC jadi nggak begitu dingin, hanya adem-adem aja, tapi kipas angin membantu supaya udara di dalam ruangan tetap mengalir. Nah, saya rasa, ini cuma sekali lagi saya rasa, ini bisa diterapkan di waktu sekolah tatap muka. Aliran udara penting plus masker, itu aja menurut saya. Terima kasih. Saya sependapat dengan Bapak yang tadi, bahwa opini lumayan bagus lah gitu lah. Cuma kalau bisa jamnya pun, ya jangan sampai 2 jam lah. Kadang lama dikata begini 2 jam, belum nyampe udah pulang lagi begitu kan. Kalau bisa mah jamnya ditambah, dan harinya per hari mungkin bisalah juga ditambah, mungkin 4 hari, begitulah kira-kira. Kalau bisa waktunya mungkin durasinya diperpanjang sedikit lah gitu loh. Jangan sampai 2 jam, terus pulang lagi kan, sayang waktu yang jauh ke sekolah gitu loh. Terima kasih. Arahan dari Pak Presiden itu intinya bermuara kepada setiap pelaksanaan tatap muka sekolah itu harus hati-hati. Karena perkembangannya mungkin nggak serta-merta 2 jam dan lain-lain ya. Itu saya pikir masing-masing pihak nanti melakukan pengetatan disesuaikan dengan masing-masing sekolah. Karena apa? Bisa kita bayangkan tahun ajaran yang 2020 sampai 2021 itu sudah selesai. Itu murid-murid atau anak-anak sekolah 1 tahun yang lalu itu tidak pernah ketemu muka dengan sesama teman, dengan guru. Ini kira-kira satu periode yang murid-murid itu mau dibawa kemana? Nggak bisa juga begini. Jadi apapun yang terjadi ya harus dicoba untuk mulai ditatap muka. Ya intinya ada hijau, kuning, terutama merah mungkin jangan dulu.
masing-masing pihak sekolah melakukan hal yang terbaik untuk mulai dilaksanakan dan kita akan lihat seperti apa hasilnya. Pikir sebaiknya pelajar itu nggak usah dulu lah tatap muka. Karena kita tahu apakah itu pelajar dari taman kanak-kanak sampai SMA sekalipun, mereka itu banyak yang belum punya kesadaran untuk menjaga diri, untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Akhirnya akan jadi tempat di mana virus saling bertukar, diumbar-umbar. Mendingan walaupun kualitas jadi sedikit turun karena hanya online, biarkan mereka belajar online, cari jalan supaya belajar online itu tetap menarik. Ya, bukan malah kita yang sakit mau cari sembuh, yang sehat cari penyakit. Terima kasih. Baik mitra bisnis, kami sudahi dulu sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.